Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Triani dengan nomor NPM 202021500461. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin tentang mata kuliah akhlak dan etika. Poin pertama yaitu akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang akhlak dan keutamaannya. Akhlak dalam Islam mengacu pada perilaku yang baik, etika dan moralitas yang diharapkan dalam seorang muslim. Akhlak merupakan bagian penting dari agama Islam karena menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk lainnya. Akhlak yang baik tercermin dalam sikap yang santun, perilaku yang jujur, kejujuran, kesabaran, kedermawanan, keadilan, dan kasih sayang. Selanjutnya ada keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak yang baik sangat ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah dan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Selanjutnya ada etika belajar dalam Islam. Dalam Islam, etika belajar sangat ditekankan. Muslim diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Etika belajar dalam Islam melibatkan beberapa prinsip seperti yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu maksudnya niat belajar haruslah murni karena mencari ridha Allah dan untuk meningkatkan kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua ada konsistensi. Maksudnya itu seorang muslim diharapkan untuk terus belajar sepanjang hidupnya dan tidak berhenti mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada rendah hati. Maksudnya itu ketika belajar seorang muslim harus merendahkan hati dan mengakui bahwa ada banyak hal yang belum diketahui, sehingga mereka selalu bersedia untuk belajar dari orang lain, jadi nggak boleh sombong. Yang keempat, ada memprioritaskan pengetahuan Islami. Itu maksudnya dalam belajar pengetahuan agama Islam harus menjadi prioritas utama. Karena itu membentuk landasan spiritual dan moral bagi seorang muslim. Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara mengacu pada cara seorang muslim menjalankan agamanya dengan baik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip utama yang terkait dengan etika ini antara lain yang pertama, kesetiaan terhadap negara, itu udah pasti. Jadi maksudnya itu seorang muslim diperintahkan untuk setia sama negaranya, tempat tinggalnya, tempat lahirnya. Menghormati hukum yang berlaku, serta ikut berpartisipasi dalam membangun dan menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu toleransi dan kerukunan. Islam mendorong utamanya untuk hidup dalam kerukunan dengan warga beragama lain dan menghormati perbedaan keyakinan, gak boleh rasis. Musyawarah dan saling pengertian juga menjadi penting dalam menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada keadilan dan kejujuran. Maksudnya itu seorang muslim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara. Hal tersebut mereka harus adil dalam memperlakukan sesama manusia tanpa memandang suku, agama, atau ras. Jadi itu, nggak boleh rasis. Terus yang selanjutnya ada pengertian musyawarah dan berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah dalam Islam adalah proses mencapai keputusan melalui dialog dan konsultasi antara berbagai pihak yang terlibat. Ini adalah bagian penting dari sistem demokrasi dalam Islam. Musyawarah mencerminkan penghargaan terhadap pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda, serta menekankan pada keadilan, persatuan, dan kepentingan bersama. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai metode yang paling efektif dan dianjurkan dalam mengambil keputusan.
biar nggak ada yang salah-salah mungkin ya atau curang gitu. Jadi keputusan bersama diambil secara bersamaan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan tuh, benar kan? Kebersamaan dan saling menghormati dalam mencapai konsensus yang menguntungkan umat. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Islam mendorong musyawarah, bentuk pemerintahan yang tepat dalam Islam tidak diatur secara rinci dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, tafsir dan implementasi praktisnya dapat berbeda-beda tergantung pada konteks waktu dan tempat. Kesimpulannya, akhlak yang baik merupakan bagian penting dari agama Islam dengan betapa pentingnya etika dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Etika belajar, etika beragama, berbangsa dan bernegara, serta musyawarah dan berdemokrasi dalam Islam semuanya mempromosikan nilai-nilai kebaikan, keadilan, toleransi, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang bermoral dan bermartabat. Jadi intinya setiap perbuatan itu harus punya akhlak dan etikanya gitu. Entah dari belajar, beragama, berbangsa, dan bernegara, ataupun musyawarah yang tadi yang sebelum-sebelumnya saya jelasin. Agar semua hal yang udah dilakuin itu tetap pada jalurnya, tetap pada posisinya dan enggak jadi rasis, enggak jadi sombong, kayak misalnya belajar tadi nggak rendah hati terus sombong nggak mau ngajarin orang lain, itu nanti ilmunya mungkin bakal keputus atau mungkin bakal lupa atau mungkin bakal nggak diridoin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya setiap perbuatan baiknya harus diikuti dengan adanya akhlak dan etika itu wajib untuk diikutin oleh semua umat. Menurut saya nggak cuma Islam aja sih, karena setiap orang harus beretika, nggak cuma orang yang beragama Islam. Tapi mungkin di sini etikanya itu lebih ditekankan etika orang Islam, seorang muslim gitu. Etika seorang muslim, belajar harus seperti apa, kayak belajar harus niat yang ikhlas, konsistensi, rendah hati, memprioritaskan pengetahuan Islami yang tadi udah saya sebutin. Dan beragama, berbangsa, dan bernegara juga kayak gitu, ada prinsip-prinsipnya. Kayak kesetiaan terhadap negara, nggak boleh berkhianat, nggak boleh merangin negara sendiri, harus saling rangkul sesama warga negara sendiri. Terus toleransi dan kerukunan, ini yang paling sering terjadi ya, walaupun kita masih satu negara tapi masih ada yang rasis. Kayak misalnya waktu itu udah terkenal banget Amerika, orang kulit putih rasis sama orang yang kulit hitam gitu. Itu berarti berbangsa tanpa beretika, tapi dalam Islam sih. Terus yang ketiga, keadilan dan kejujuran. Jadi yang bisa dikatakan sebagai bisa dikatakan termasuk etika beragama, berbangsa dan bernegara itu kalau misalnya kita adil dan jujur. Kayak misalnya petinggi-petinggi di negara, kalau dia membuat hukum tapi hukumnya cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang para jabatan walaupun dia punya walaupun dia pernah melanggar aturan berat gitu, misalnya korupsi, tapi di penjaranya cuma berapa tahun sama denda cuma nggak seberapa. Tapi rakyat kecil yang cuma misalnya nyolong ayam atau nyolong sendal tetangga gitu, udah gitu miskin tapi dihukumnya berat banget sampai penjara berapa puluh tahun, kayak nggak sebanding gitu antara pejabat dan rakyatnya gitu. Itu berarti melenceng dari etika beragama, berbangsa dan bernegara gitu. Terus kalau misalnya yang musyawarah, kalau musyawarah walaupun diambil suaranya curang gitu, itu juga berarti melenceng dari pengertian musyawarah dalam Islam itu sendiri.
Padahal Islam bilang musyawarah ini dianggap sebagai metode yang efektif dan dianjurkan dalam mengambil keputusan. Dan musyawarah ini sebenarnya punya prinsip yaitu keadilan, kebersamaan, dan saling menghormati dalam mencapai konsensus yang menguntungkan umat. Kalau misalnya prinsip-prinsip ini dilanggar, ya berarti itu itu artinya melenceng gitu dari etika bermusyawarah dan berdemokrasi dalam Islam. Menurut saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.